Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Liana Vitasari dari kelas Tadris Matematika 4E. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membuat video mengenai fungsi implisit yang terdapat dalam suatu software aplikasi Maple. Nah, di mana fungsi implisit ini merupakan bentuk-bentuk fungsi yang dibahas sampai pokok bahasan ini dinyatakan dalam satu variabel secara eksplisit dalam bentuk, yaitu bentuknya y sama dengan fx. Nah, namun beberapa fungsi juga dapat didefinisikan secara implisit oleh suatu kaitan antara x dan y. Sebagai contoh adalah fungsi yang berbentuk misalkan x kuadrat ditambahkan dengan y kuadrat sama dengan 16, atau juga bisa menggunakan contoh x pangkat 3 ditambah dengan 2y kuadrat sama dengan 4xy. Dalam beberapa kasus dimungkinkan fungsi-fungsi implisit dapat dipecah menjadi sebuah atau beberapa fungsi eksplisit. Misalkan saja yaitu fungsi implisit yang berbentuk x kuadrat ditambah dengan y kuadrat sama dengan 16. Nah, fungsi implisit x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16 ini dapat dipecah menjadi dua bagian fungsi eksplisit dalam x. Nah, cara memecahannya yaitu bagaimana? Yaitu sama dengan y sama dengan akar dari 16 dikurangi x kuadrat, atau bisa juga kita menggunakan y sama dengan negatif dari akar 16 dikurangi dengan x kuadrat, seperti ini. Nah, apabila grafik fungsi implisit x kuadrat ditambahkan y kuadrat sama dengan 16 ini digambar, maka akan diperoleh grafik berbentuk lingkaran, karena setengah lingkaran atas berasal dari grafik y sama dengan akar dari 16 dikurangi x kuadrat, dan setengah lingkarannya lagi yaitu berasal dari y sama dengan negatif dari akar 16 dikurangi dengan x kuadrat ini. Nah, kemudian grafik fungsi implisit sebenarnya itu dapat dibuat dengan perintah plot, akan tetapi harus terlebih dahulu diuraikan dan dinyatakan dalam bentuk fungsi eksplisit dalam X, seperti halnya fungsi yang menghasilkan lingkaran tersebut ini tadi. Nah, untuk memudahkan hal ini, maka Maple atau software aplikasi Maple ini yang kita gunakan ini menyediakan fungsi khusus untuk menggambar grafik fungsi-fungsi implisit. Nah, untuk sintaksnya bagaimana? Maka kita bisa menggunakan sintaks berupa wait dalam kurung plots tutup kurung titik 2, kita enter. Kemudian dapat kita menuliskan implicit. Nah, tulisannya adalah implicit plot. Kemudian dalam kurung, yang ada di dalam kurung ini adalah fungsinya. Kita tulis fungsinya. Fungsinya itu fungsi apa? Kemudian x sama dengan a menggunakan simbol titik sebanyak 2 kali, lalu b, kemudian koma, y sama dengan m. Setelah itu kita menggunakan titik sebanyak 2 kali lagi, lalu n. Nah, ini diberi tanda tutup kurung. Jadi perintah implicit plot ini juga menggunakan paket plots, di mana nilai a, b, kemudian m dan n ini adalah sebuah parameter yang merupakan batas untuk nilai x dan y untuk fungsi yang akan digambarkan nantinya. Misalkan saja di sini kita akan melakukan contoh terhadap praktik, yaitu gambarlah grafik fungsi x kuadrat ditambah dengan y kuadrat sama dengan 16 pada x elemen negatif 10,10 dan y pada elemen negatif 10,10. Nah, di sini kita bisa menggambar yaitu dengan cara seperti yang tadi, kita menggunakan sintaks yaitu wait, kemudian dalam kurung plots. Setelah itu jangan lupa diberi titik 2, kemudian kita enter. Di sini kita bisa menuliskan implicit plot. Setelah itu dalam kurung fungsinya kita tulis fungsinya x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16, maka dapat kita tulis langsung x kuadrat ditambah dengan y kuadrat sama dengan, sama dengan
16. Setelah itu kita beri tanda koma untuk masukkan nilai X nya, yaitu sama dengan nilai X nya adalah negatif 10,10. Negatif 10 kita beri tanda simbol titik sebanyak 2 kali, lalu kita tuliskan 10, kemudian kita beri tanda koma, lalu Y sama dengan Y nya adalah negatif 10,10 juga. Ini setelah itu kita beri tanda kurung tutup. Kalau sudah, setelah ini dapat kita enter. Nah, maka akan menemukan suatu gambar grafik berbentuk lingkaran seperti ini. Jadi pada gambar yang telah muncul atau tampak ini dapat dilihat bahwa nilai X dan Y nya itu terletak antara negatif 4 dan juga 4. Padahal dalam perintah sudah diperintahkan bahwa nilai X dan Y nya itu adalah negatif 10,10. Tapi di dalam gambarnya terdapat atau tampaknya adalah bahwa nilai X dan Y nya itu adalah negatif 4 dan 4. Nah, hal tersebut menggambarkan bahwa fungsi ini atau fungsi yang kita tuliskan ini hanya dapat terdefinisi untuk nilai X dan Y pada interval negatif 4 dan juga 4 seperti itu. Oke, untuk yang selanjutnya kita bisa beralih ke contoh yang berikutnya, yaitu di sini gambarlah grafik fungsi 2 dikalikan dengan X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat dikuadratkan sama dengan 25X kuadrat dikurangi dengan Y kuadrat. Untuk nilai X dan Y nya adalah pada interval negatif 4 dan 4. Mari kita coba. Jangan lupa sintaksnya kita tulis dulu. Wait dalam kurung plot dalam kurung titik 2, kita enter. Setelah itu kita tuliskan sintaks implicit plot dalam kurung, fungsinya itu menggunakan 2 kemudian X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Setelah ini diberi tanda tutup kurung, dipangkatkan lagi dengan 2 sama dengan 25 dikalikan dengan X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Dan untuk nilai X Y nya, X sama dengan negatif 4 diberi tanda simbol titik sebanyak 2 kali, lalu 4 kemudian koma lagi. Y nya sama dengan negatif 4. Setelah itu bisa kita beri tanda kurung tutup. Nah, setelah ini dapat kita enter. Oke, akan menemukan suatu gambar seperti ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam suatu gambar ini tampak bahwa untuk 0,0-nya ini tidak dilewati oleh grafik, padahal seharusnya titik tersebut dilewati karena untuk titik 0,0 ini persamaan yang diberikan akan terpenuhi. Hal ini disebabkan jumlah titik-titik pada grafik plot kurang banyak. Secara default, jumlah minimum titik yang digambar pada mapel adalah 50 buah. Sehingga untuk memperoleh hasil grafik yang lebih baik, jumlah titik harus ditambah juga. Bagaimana cara untuk mengubah jumlah titiknya? Yaitu untuk mengubah jumlah titik-titik plot digunakan option num points. Misalkan saja perintah implicit plot yang sudah digunakan ini diubah jumlah titiknya sebanyak atau menjadi 1000 ya. Kita dapat tulis yaitu with dalam kurung plots tutup kurung titik 2. Setelah itu option implicit sama dengan yang atasnya tadi, implicit plot dalam kurung 2 kalikan dengan itu implicit plot 2 dikalikan dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikuadratkan sama dengan 25 X kuadrat ditambah dengan Y, dikurangi seharusnya Y kuadrat dengan X nya yaitu negatif 4
diberi tanda titik sebanyak 2 kali 4, Y sama dengan negatif 4, simbol titik sebanyak 2 kali lalu 4. Setelah itu kita beri tanda koma, num points sama dengan 1000 dalam kurung, lalu kita enter. Nah, maka dari sini akan muncul gambar seperti ini. Jadi untuk yang tadi tanpa kita beri option num points, untuk titik 0,0-nya itu tidak dapat dilewati, dan di sini dapat kita ubah num points-nya atau jumlah titiknya dengan 1000, maka di sini 0,0-nya atau titik 0,0-nya dapat terlewati. Seperti ini. Untuk yang selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai fungsi genap dan fungsi ganjil. Yang pertama adalah fungsi genap. Nah, fungsi genap ini secara teori, jika fungsi f memenuhi f negatif x sama dengan fx untuk setiap bilangan x di dalam domain, maka f atau fungsi f ini disebut sebagai fungsi genap. Selain itu, ditinjau dari sudut pandang geometri, suatu fungsi genap dapat dilihat dari grafik fungsinya, yaitu simetris terhadap sumbu y. Misalkan saja di sini diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat dengan menggunakan maple. Maka kita disuruh untuk menunjukkan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi genap. Bagaimana cara menunjukkan? Yaitu kita tinggal mengklik di sini atau menuliskan definisi fungsinya, yaitu fx sama dengan x kuadrat. Maka kita dapat menulis definisi fungsinya adalah f, kemarin cara penulisannya adalah titik 2 sama dengan variabelnya yaitu menggunakan x, kemudian kita beri tanda panah x kuadrat. Nah, seperti ini untuk pendefinisian fungsinya, yaitu untuk mencari atau menunjukkan bahwa fungsi ini genap, maka kita dapat menuliskan format yaitu f dalam kurung negatif x, maka akan menunjukkan bahwa fungsi tersebut menjadi x kuadrat. Oke, selanjutnya jika dilihat dari sudut pandang geometri, yaitu dengan membuat grafik fungsi fx dengan menggunakan maple ini, maka akan diperoleh grafik yaitu sebagai berikut. Kita tuliskan saja langsung plot dalam kurung fungsi fx-nya yaitu adalah x kuadrat ini tadi. Kita beri tanda tutup kurung, setelah itu kita enter. Nah, maka akan menunjukkan fungsi grafik seperti ini. Kemudian selain fungsi genap, terdapat pula fungsi ganjil, yaitu jika suatu fungsi f memenuhi f negatif x sama dengan negatif fx untuk semua x dalam domain, maka f ini disebut sebagai fungsi ganjil. Seperti halnya fungsi genap, karakteristik fungsi ganjil juga dapat dilihat dari grafik. Grafik fungsi ganjil simetris dengan titik asal 0,0. Jika telah dipunyai grafik f untuk x lebih besar atau sama dengan 0, maka grafik untuk x kurang dari 0 ini diperoleh dengan memutar 180 derajat terhadap titik 0,0. Nah, langsung saja kita menuju ke dalam contoh. Misalkan diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dengan menggunakan software aplikasi Maple, maka kita disuruh untuk menunjukkan bahwa fungsi tersebut termasuk fungsi ganjil. Bagaimana cara menuliskannya? Yaitu yang pertama tadi kita harus menulis pendefinisiannya terlebih dahulu. F titik 2 sama dengan variabelnya kita menggunakan x, setelah itu kita beri tanda panah x dipangkatkan dengan 3, kita enter. Nah, karena di sini kita disuruh untuk menunjukkan bahwa fungsi ini merupakan fungsi ganjil, maka kita menggunakan format f dalam kurung negatif x atau negatif fx. Langsung saja kita tuliskan yaitu f dalam kurung negatif x yang menemukan hasil negatif 3, dan untuk yang satunya adalah negatif f dalam kurung x. Di sini juga menunjukkan negatif x pangkat 3. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya
fx sama dengan x pangkat 3 ini merupakan suatu fungsi ganjil. Oke. Lalu bagaimana untuk grafik fungsinya? Grafik fungsinya dapat langsung kita tuliskan, yaitu plot dalam kurung ini adalah negatif x pangkat 3 tutup kurung, langsung kita enter. Maka grafik fungsinya akan tampak seperti ini. Sehingga tampak ya, jadi dari sini bahwasannya grafik fungsi simetris pada titik 0,0. Dengan kata lain, grafik fungsi f untuk x kurang dari 0 dapat diperoleh dengan memutar grafik f ini untuk x lebih besar dari 0 sebesar 180 derajat, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai fungsi implisit. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.